Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas kisah salat berjamaah di masjid, penyesalan sahabat Sya'ban radhiyallahu an saat sakaratul maut. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban radhiyallahu an, memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu salat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap salat berjamaah dan i'tikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pada suatu pagi, saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anha pada posisi seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Selesai salat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu salat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu an yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semua.
Jawab istri Sya'ban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melantunkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu an dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu an melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam panggilan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan jelek di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan sampai di masjid dia bisa membuka baju di luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban radhiyallahu an pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh berjamaah. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu an pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu an. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci, tentu mengetahui ukuran roti Arab sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu an merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran sama rata.
Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu an teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban radhiyallahu an bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditundanya matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jenis konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.